Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat esmolol. Esmolol adalah obat untuk menangani jenis aritmia tertentu, seperti supraventrikular takikardia. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan detak jantung pasien saat operasi maupun setelah operasi. Esmolol merupakan penghambat beta selektif yang memiliki efek antiaritmia golongan 2. Obat ini bekerja dengan cara menghambat efek epinefrin dan norepinefrin di otot jantung, sehingga kontraktilitas jantung berkurang dan denyut jantung pun melambat. Cara kerja ini juga mampu menurunkan tekanan darah. Merek dagang esmolol yaitu Brevibloc. Obat esmolol termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui apakah esmolol dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda menyusui, konsultasikan dengan dokter mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan obat esmolol. Dosis dan aturan pakai esmolol. Untuk tujuan menangani supraventrikular takikardia atau sinus takikardia. Dosis awal adalah 500 mikrogram per kilogram berat badan yang diberikan melalui infus selama 1 menit. Setelah itu, dilanjutkan dengan dosis perawatan 50 mikrogram per kilogram berat badan per menit, yang diberikan melalui infus selama 4 menit. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan 50 mikrogram per kilogram berat badan per menit sampai respons terapi yang diinginkan tercapai. Dosis maksimal 200 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Setelah respons yang diinginkan tercapai, lanjutkan dosis perawatan hingga 48 jam. Untuk tujuan mengontrol tekanan darah dan detak jantung. Dosis saat prosedur anestesi. Dosis awal 80 mg diberikan melalui suntikan intravena bolus selama 15-30 detik, dilanjutkan dengan infus 150 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dosis dapat ditingkatkan hingga mencapai 300 mikrogram per kilogram berat badan per menit jika diperlukan. Dosis setelah prosedur anestesi. Dosis awal 500 mikrogram per kilogram berat badan per menit diberikan melalui infus selama 4 menit, dilanjutkan dengan infus maksimum 300 mikrogram per kilogram berat badan per menit sesuai kebutuhan. Dosis pasca operasi. Dosis awal 500 mikrogram per kilogram berat badan yang diberikan melalui infus selama 1 menit. Dosis perawatan 50 mikrogram per kilogram berat badan per menit, yang diberikan melalui infus selama 4 menit. Dosis maksimal 300 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Interaksi esmolol dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas esmolol jika digunakan dengan aminofilin, oxtrifilin, atau teofilin. 2. Peningkatan risiko terjadinya efek samping, seperti lemas, sakit kepala, hingga pingsan jika digunakan dengan diltiazem atau verapamil. 3. Penurunan tekanan darah dan melambatnya denyut jantung jika digunakan dengan klonidin. 4. Peningkatan risiko terjadinya hipotensi jika digunakan dengan tizanidin. 5. Peningkatan risiko terjadinya irama jantung tidak teratur jika digunakan dengan dolasetron atau sakuanafir. 6. Peningkatan risiko terjadinya bradikardia jika digunakan dengan fingolimod, digoxin, atau amiodaron. 7. Peningkatan risiko terjadinya hipoglikemia jika digunakan dengan insulin. Efek samping esmolol yaitu keringat berlebih, kantuk, mual, pusing, atau tekanan darah rendah. Efek samping serius esmolol yaitu nyeri, bengkak, iritasi, atau kemerahan, di area pemasangan infus atau penyuntikan, rasa melayang, atau pusing, seperti akan pingsan, tangan dan kaki terasa sangat dingin, detak jantung sangat lambat, susah bernapas, mengi, dada terasa terikat, bengkak di tangan atau kaki, gula darah rendah yang ditandai dengan gejala tertentu, seperti sakit kepala, pusing, lapar, mual, gemetar, kadar kalium tinggi yang ditandai dengan keluhan tertentu, seperti mual, lemah atau sangat lemas, dan detak jantung lambat atau tidak teratur. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.